Lu sadar nggak sih, setiap kali buka HP, jari lu kayak otomatis ngeklik aplikasi media sosial tanpa mikir. Gua yakin awalnya lu cuma mau lihat sebentar, tapi tiba-tiba udah 2 jam berlalu. Tanpa terasa, waktu yang harusnya dipakai buat hal penting malah hilang begitu aja. Otak kita kebanjiran notifikasi yang bikin penasaran terus. Dan semakin sering lu buka, semakin susah buat berhenti. Itu kayak lingkaran setan yang susah banget diputus. Rasanya media sosial kayak magnet yang narik perhatian lu tiap detik. Sampai-sampai lu lupa sama apa yang sebenarnya mau lu kerjain. Dan percaya gua, itu bukan kebiasaan sepele. Itu udah jadi candu yang diam-diam merusak hidup lu. Media sosial bikin otak lu ketagihan dopamin. Setiap kali ada like, komen, atau notifikasi, otak lu kasih hadiah kecil berupa rasa seneng. Tapi masalahnya, rasa seneng itu nggak pernah cukup. Lu terus nyari, refresh lagi, scroll lagi, berharap ada yang lebih seru. Padahal, di balik itu semua, otak lu makin susah fokus sama hal-hal yang penting. Lu mulai gampang terdistraksi, susah konsentrasi kerja atau belajar, bahkan ngobrol sama orang di depan lu pun pikiran lu suka ke HP. Perlahan, otak lu kehilangan kemampuan buat sabar dan menunggu. Semua pengen instan, semua pengen cepet, dan itu bikin lu kehilangan kendali atas diri lu sendiri. Distraksi media sosial itu bukan cuma nyuri waktu, tapi juga nyuri mimpi lu. Bayangin berapa banyak jam yang lu buang cuma buat scroll hal-hal yang enggak penting. Padahal, kalau waktu itu lu pakai buat belajar skill baru atau ngerjain project, memulai konten, mungkin hidup lu udah jauh lebih maju. Media sosial bikin lu merasa sibuk, padahal lu nggak produktif. Lu ngira lu lagi update informasi, tapi sebenarnya cuma muter di lingkaran konten receh yang nggak ada ujungnya. Dan parahnya, makin sering lu lakukan, makin sulit berhenti. Itu kayak jebakan halus yang ngikat lu semakin dalam. Sampai suatu hari lu nyadar lu nggak kemana-mana dalam hidup. Semua cuma jalan di tempat karena waktu habis buat distraksi. Lebih parah lagi, distraksi ini bikin lu gampang minder. Lu lihat hidup orang lain di medsos yang kelihatannya sempurna. Lu langsung bandingin sama hidup lu sendiri. Padahal yang lu lihat cuma potongan terbaik, bukan kenyataan. Tapi otak lu udah keburu percaya bahwa lu ketinggalan. Rasa minder itu tumbuh jadi cemas dan depresi. Lu mulai gak yakin sama diri lu. Hidup lu yang tadinya biasa aja jadi terasa buruk. Semua itu hasil jebakan perbandingan palsu di media sosial. Fisik lu juga kena dampaknya, begadang tiap malam karena scrolling sosial media bikin mata lu perih dan badan gampang capek. Pola tidur rusak, pagi bangun rasanya lesu, badan panas nggak karuan. Duduk kelamaan bikin punggung dan leher sakit. Lu pikir itu normal, padahal tubuh lu ngasih sinyal bahaya. Lama-lama imun lu melemah. Lu gampang jatuh sakit tanpa tahu penyebabnya. Padahal itu semua kumpulan radiasi handphone lu yang udah numpuk di tubuh lu. Itu semua berawal dari kebiasaan kecil buka media sosial sebelum tidur. Satu kebiasaan kecil, tapi dampaknya bisa besar banget buat kesehatan lu. Hubungan lu dengan orang sekitar juga pelan-pelan hancur. Pernah nggak lu lagi kumpul bareng keluarga atau temen, tapi semua sibuk sama HP masing-masing? Obrolan jadi hambar, kedekatan hilang. Media sosial bikin kita lupa menghargai momen nyata. Kita lebih peduli sama siapa yang online daripada siapa yang duduk di depan kita. Itu bikin orang merasa diabaikan. Lama-lama hubungan jadi renggang. Bahkan cinta dan kebersamaan dengan orang-orang terdekat lu pun bisa pudar cuma gara-gara layar kecil. Tapi kabar baiknya, semua distraksi ini masih bisa diatasi. Langkah pertama adalah sadar bahwa kita memang sedang kecanduan. Kesadaran itu penting karena tanpa sadar, kita bakal terus nyemplung makin dalam. Lu bisa mulai dengan nyatet berapa jam sehari lu habiskan buat media sosial. Angka itu sering bikin kaget, tapi juga bikin lu lebih waspada. Dari situ, lu bisa mulai atur batasan. Bukan buat ngelarang total, tapi biar hidup lu balik ke jalurnya. Sadar adalah kunci pertama untuk keluar dari jebakan ini. Cara kedua, coba buat jadwal khusus buat buka media sosial. Jangan biarin jari lu otomatis buka aplikasi setiap kali bosan. Lu bisa atur waktu tertentu, misalnya 30 menit pagi dan malam aja. Selain itu, matikan notifikasi yang enggak penting.
biar otak lu nggak terus-terusan keganggu. Simpan HP jauh saat lagi kerja atau belajar, biar fokus lu balik lagi. Disiplin kecil ini bisa bener-bener bikin hidup lu lebih tenang, karena lu nggak lagi jadi budak notifikasi. Cara ketiga, ganti kebiasaan scroll dengan aktivitas yang lebih bermakna. Setiap kali pengen buka medsos, coba alihkan ke baca buku, olahraga, atau ngobrol sama orang rumah. Lama-lama, otak lu terbiasa dengan hal-hal yang lebih sehat. Lu juga bisa bikin target kecil, kayak baca 10 halaman sehari atau jalan kaki 15 menit. Itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar. Hidup lu jadi lebih produktif, pikiran lebih jernih, dan hati lebih bahagia. Karena lu mulai isi waktu lu dengan hal yang benar-benar berguna. Lu harus tahu, distraksi ini dirancang biar lu kecanduan. Algoritma sengaja bikin lu scroll tanpa henti. Konten disusun biar makin bikin penasaran, makin bikin betah. Jadi kalau lu ngerasa sulit berhenti, itu bukan salah lu sepenuhnya. Sistemnya memang dibuat begitu. Tapi, itu juga berarti lu harus sadar bahwa lu sedang dipermainkan. Kalau enggak, lu akan terus terjebak. Hidup lu dikendalikan layar kecil yang selalu ada di tangan lu. Bayangin kalau semua waktu yang hilang itu lu balikin ke hal yang bermanfaat. Lu bisa nulis buku, belajar bisnis, bikin karya, atau sekadar menguatkan hubungan sama orang tersayang. Hidup lu bisa jauh lebih bermakna. Lu bisa punya kontrol penuh atas diri sendiri. Dan yang lebih penting, lu bisa kembali merasa hidup. Bukan cuma jadi penonton hidup orang lain di layar. Itu adalah kebebasan yang sebenarnya lu cari. Semua berawal dari keputusan kecil, lu mau jadi budak distraksi atau jadi tuan atas hidup lu sendiri. Gua tahu itu nggak mudah, tapi perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana, dan langkah itu adalah berani bilang, cukup, gua yang kendalikan. Karena pada akhirnya, kebahagiaan lu bukan ada di layar, tapi ada di tangan lu sendiri. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar gua bisa semangat lagi buat video motivasi yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.